Buat teman-teman yang udah mensubscribe channel YouTube ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan kepada teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel YouTube Ihsanul Umam. Di video kali ini, aku akan ngebahas tentang seputar menghafal Al-Quran ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu ada teman-teman yang sering menanyakan ya, Bang, gimana sih cara ngafal Quran yang baik itu? Atau Bang, kenapa sih murojaah itu lebih sulit daripada menghafal? Bang, kenapa sih di beberapa ayat aku ngerasa sulit buat ngafalin Al-Quran gitu. Nah, di video kali ini aku akan sedikit sharing-sharing ya seputar hal itu ya, berdasarkan pengalaman sih teman-teman. Kenapa sih kita harus ngafal Al-Quran? Nah, tiap orang pasti memiliki alasan-alasan yang berbeda teman-teman. Setiap orang pasti memiliki motivasi tersendiri dalam menghafal Al-Quran. Semakin banyak orang yang belajar Al-Quran, yang menguasai Al-Quran, maka tentu semakin banyak pula orang-orang yang memiliki karakter yang mulia seperti itu. Nah teman-teman, dalam menghafal Al-Quran, berdasarkan pengalaman saya itu, yang harus diperhatikan ialah pertama, niat. Jangan sampai kita menghafal Al-Quran itu tujuannya mencari popularitas, atau hanya sekedar mencari pujian tetangga, atau menaklukkan hati mertua barangkali. Jangan sampai kita salah dalam menempatkan niat menghafal Al-Quran seperti itu. Maka niatkanlah ketika mulai menghafal Al-Quran ini, niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun memenangkan kompetisi lomba MHQ, atau dimuliakan oleh masyarakat, atau mendapat pujian, atau mendapatkan yang lain itu adalah merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita menjadikannya sebagai tujuan, karena kalaulah tujuan kita hanya mencari popularitas, mencari pujian, atau memenangkan lomba, maka keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan sulit kita dapat seperti itu. Jadi teman-teman, pertama yang harus kita lakukan sebelum menghafal Al-Quran ialah luruskan niat terlebih dahulu. Yang kedua, perhatikan bagaimana adab kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Kebanyakan nih teman-teman, para penghafal itu, atau orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, atau teman-teman kita yang orang-orang kebanyakan di masyarakat tidak begitu peduli bagaimana adab seharusnya dengan Al-Quran. Banyak di antara mereka yang ketika hendak membaca Al-Quran mungkin lupa atau barangkali tidak tahu, sehingga mereka tidak mengambil wudhu atau bersuci sebelum membaca Al-Quran. Kemudian kesalahan yang sering saya temui di masyarakat itu ialah ketika membaca Al-Quran, Al-Quran itu diletakkan di lantai, sementara Al-Quran ini memiliki derajat yang sangat mulia, mukjizat yang sangat mulia, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Maka jangan sesekali ketika kita membaca Al-Quran kita meletakkannya di lantai, karena itu akan mensejajarkan Al-Quran tersebut dengan tubuh kita. Lebih baik atau alangkah baiknya kita memberi alas Al-Quran itu berupa sajadah kah, atau meja kah, atau dan lain sebagainya. Yang penting letakkan Al-Quran itu di atas, atau kita pangku bahkan, atau kita angkat dengan tangan kita seperti itu. Kemudian kesalahan atau kekhilafan yang sering saya jumpai itu di tengah-tengah masyarakat ialah
membaca Al-Quran dengan tidak menghadap kiblat. Maka salah satu adab membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu ialah menghadap kiblat. Kemudian kesalahan yang sering dijumpai di tengah masyarakat itu ketika membaca Al-Quran, mereka atau bahkan kita lupa membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas menyebutkan di dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, kata Allah kan di dalam Al-Quran. Jika kalian hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membaca ta'awuz. Kemudian ada pembacanya ketika membaca Al-Quran itu jangan biasakan lidah ini terburu-buru atau tidak membaca Al-Quran dengan tartil, sehingga pembagian huruf, pembagian idgham atau pembagian tempo bacaannya itu tidak adil seperti itu. Maka kita diperintahkan juga sebagai adab yang baik ketika membaca Al-Quran itu ialah membacanya dengan tartil. Jadi teman-teman, sebelum menghafal Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran, perhatikan terlebih dahulu bagaimana adab kita hendaknya ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga yang harus kita perhatikan sebagai penghafal Al-Quran ialah bacaan, memperbaiki bacaan. Bagaimana sih cara kita, terutama kita yang sudah belajar Al-Quran atau yang sudah menghafal Al-Quran tetapi bacaannya belum bagus, sehingga hafalan-hafalan yang telah kita setorkan itu masih banyak salah bacaannya atau salah penempatan ilmu tajwidnya. Cara terbaiknya ialah kita harus sering-sering membaca, teman-teman. Selain sering membaca, sering mengulang, kita juga harus sering mendengar. Kira-kira di mana sih selama ini kesalahan kita dalam membaca seperti itu. Kemudian yang keempat, teman-teman, menghafal Al-Quran ini kita harus berguru. Perlu diketahui, teman-teman, Al-Quran ini adalah bacaan ya, bacaan atau bacaan yang cara mempelajarinya itu memang harus berguru. Bahkan sejak Al-Quran pertama kali diturunkan, Al-Quran pertama kali diturunkan dibacakan oleh malaikat Jibril, kemudian dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW membacakannya dan mengajarkannya kepada para sahabat. Setelah itu para sahabat juga membacakannya serta mengajarkannya kepada para tabi'in. Kemudian para tabi'in membacakannya serta mengajarkannya kepada para tabi'in. Kemudian kepada para ulama seterusnya, dan begitu seterusnya sampai kepada kita saat ini. Maka jangan sesekali kita mempelajari Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu secara otodidak, karena ini merupakan kesalahan yang sangat fatal, teman-teman. Kalau kita menghafal Al-Quran itu secara otodidak, tidak berguru, maka pasti banyak kesalahan yang kita jumpai dalam hafalan kita. Sedangkan kita yang berguru saja masih sering salah dalam menghafal, apatah lagi jika kita otodidak, ya kan? Kemudian pastikan pula guru tempat kita belajar itu adalah orang yang paham dengan Al-Quran, yang hafal dengan Al-Quran, yang memiliki hafalan yang sangat mutqin, yang sudah diberi sanad oleh gurunya, sehingga ketika kita menyetorkan hafalan itu, kita memang benar-benar hafalan yang kita setorkan itu betul-betul terkoreksi dengan baik seperti itu. Kalaupun ada kesalahan, bisa diperbaiki. Kalaulah kita hanya menyetorkan, ya, minta tolong simakkan kepada teman kita yang mungkin bacaan Al-Qurannya belum lancar, tidak memiliki hafalan sama sekali, atau memiliki hafalan tapi bacaannya tidak bagus, masih tidak lancar juga hafalannya,
kemungkinan besar hafalan kita itu kalau salah dia tidak bisa memperbaikinya, karena mungkin hilaf, ya kan, hilaf, sehingga tidak bisa memperbaiki kesalahan hafalan kita tersebut, seperti itu. Maka teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran atau yang hendak menghafal Al-Quran harus berguru, dan berguru kepada orang yang sudah hafal Al-Quran, yang sudah diutamakan, yang sudah diberi ijazah atau sanad oleh gurunya, dan gurunya telah diberi ijazah dan sanad oleh guru-gurunya, seperti itu, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kelima teman-teman, tips biar hafalan kita bagus itu jangan ganti-ganti mushaf. Usahakan pilihlah mushaf yang satu halamannya itu terdiri dari 15 baris, dan itu Qurannya pojokan gitu teman-teman. Maksudnya itu ayatnya tidak terpotong, halaman ini nih tidak terpotong ke halaman selanjutnya, seperti itu. Jadi ketika kita menghafal itu lebih mudah gitu teman-teman. Kemudian yang keenam, sebelum kita menghafal Al-Quran itu pastikan bacaan kita sudah benar. Maksudnya gini teman-teman, seumpama nih kita nyetor kepada guru kita itu, atau menyimakkan hafalan kita kepada guru itu satu halaman, umpamanya halaman kedua surat Al-Baqarah, ya kan, yang innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang itu teman-teman, maka pastikan bacaan itu sampai ke bawah, kita baca betul-betul dan sudah tidak ada lagi kesalahan dalam membaca, barulah mulai menghafal. Kebanyakan ya teman-teman yang saya lihat dan pengalaman saya pribadi ya, dulu itu saya pernah menghafal, belum dipastikan bacaan itu betul-betul benar, dan saya sudah mulai menghafal. Hasilnya seperti apa teman-teman? Hasilnya ketika saya menyetorkan hafalan, banyak sekali kesalahan atau huruf yang tertinggal, atau huruf yang tertukar, atau peletakan tajwid yang tidak benar, seperti itu, dan kesalahan-kesalahan yang lain. Maka sebelum kita menyetorkan hafalan, hendaklah pastikan bacaan kita telah benar terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Kita minta tolong ke teman kita yang juga memiliki bacaan yang bagus, kita minta simakkan ke dia, kita bacakan, ya kan, satu halaman itu sekali. Kalau masih ada kesalahan lagi, kita ulang, kita perbaiki, kita ulang lagi dari atas sampai ke bawah, ya kan. Habis itu kalau sama teman ini sudah lancar dan dia bilang juga sudah bagus, kita cari teman lagi yang juga bagus hafalannya. Barangkali teman kita yang pertama tadi itu ada hilaf atau salah, ya kan. Rupanya kita punya kesalahan dalam membaca huruf di halaman tersebut, tetapi mungkin ia tidak melihat atau barangkali lupa menegur, sehingga masih ada kesalahan dalam membaca. Kemudian kita minta koreksi lagi kepada teman kita yang juga memiliki kemampuan yang sama atau memiliki hafalan yang bacaan yang lebih bagus, sehingga ketika kita membacakannya itu ia bisa mengoreksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan bacaan kita. Jika sudah lancar, tidak ada lagi kesalahan dalam semua huruf, semua kata, semua kalimat yang dalam halaman tersebut, barulah kita mulai menghafal, seperti itu. Maka insya Allah kalau bacaannya sudah lancar, sudah dikoreksi, ketika menghafal itu akan lebih mudah, dan menyetorkannya kepada guru pun sudah tidak ada lagi terdapat kesalahan dalam hafalan. Kemudian yang ketujuh, harus fokus. Ketika menghafal Al-Quran ini, kita membutuhkan suasana yang membuat kita sangat fokus dalam menghafal. Tiap orang pasti memiliki kemampuan
kemampuan fokus yang berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang mungkin ia hanya bisa fokus ketika sedang sendirian, atau mungkin ia bisa fokus ketika menghafal bersama-sama misalkan, atau ia hanya bisa fokus dengan cara menghafal berteriak atau mengeraskan suaranya. Jadi untuk fokus ini kita memiliki pilihan dan kriteria masing-masing. Nah, dalam menghafal ini teman-teman, kalau saya pribadi ya, kan satu halaman Al-Quran itu, satu halaman di mushaf itu terdiri dari 15 baris, ya kan? Ini saya juga bagi triknya lah berdasarkan pengalaman. Kemudian 15 baris ini saya bagi dua, jadi 7 baris setengah. Nah, 7 baris setengah yang pertama ini saya baca terus berulang-ulang, saya minta simakkan kepada teman saya, kalau ada salah diperbaiki, kalau ada wakaf ibtida'nya tidak benar kemudian minta perbaiki, kalau ada bacaan Al-Quran yang tidak benar minta perbaiki juga, ada tajwidnya yang kurang tepat juga harus kita perbaiki. Jadi sebelum menghafal pastikan 7 baris pertama ini sudah betul-betul lancar. Kemudian targetkan dalam 15 menit, dalam 1 menit, maksudnya dalam 15 menit sudah dapat lancar setengah halaman. Nah, kemudian kita mulai menghafal ya kan. Kita baca berulang-ulang, kita baca betul-betul. Habis itu coba kita baca sambil lihat berulang-ulang. Habis itu coba tutup sambil menghafalkan seperti itu. Kalaulah sudah lancar yang 7 lembar ini, lanjut ke yang 7 baris ini, lanjut ke 7 baris setengah selanjutnya yang di bawah, yang setengahnya. Sama seperti itu, pastikan bacaannya betul-betul benar, tidak terdapat kesalahan, wakaf ibtida'nya sudah benar, tajwidnya sudah benar, makharijul hurufnya sudah tepat. Nah, ketika itu sudah dilakukan, kita juga mulai menghafalkan 10-15 menit. Nah, setelah ini yang di bawah sudah lancar, kita gabungkan dari atas sampai ke bawah. Kita gabungkan dengan cara melihat terlebih dahulu sambil mengoreksi ada kesalahan atau tidak. Setelah itu coba kita tutup mushaf, kemudian baca dari atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sampai ke bawah. Kemudian sampai ke bawah ini kita baca terus berulang-ulang. Walaupun sudah lancar, umpama kita baca 1 kali saja udah lancar nih, jangan berhenti teman-teman. Kita ulang lagi sampai 2 kali, kita ulang lagi sampai 3 kali, kita ulang lagi sampai 4 kali, kita ulang lagi sampai 5 kali. Jadi ketika sekali menghafal itu, kita betul-betul mendapatkan hafalan yang berkualitas, sehingga ketika mengulang nanti atau memurojaah nanti kita tidak mengalami kesulitan atau merasa seperti baru menghafal ayat ini, padahal kita sudah menyetorkannya kepada guru kita. Nah teman-teman, maka untuk menghafal kita membutuhkan fokus, kita harus fokus dalam menghafal. Kemudian yang selanjutnya, halo, assalamualaikum Ma. Ya. Kemudian yang ke-8 teman-teman, tidak usah menaruh target terlalu tinggi. Contoh nih, sehari aku harus bisa ngafalin 1 juz. Bisa sih, cuma itu akan mempersulit diri Anda sendiri gitu. Bisa, pasti bisa ya kan, tapi itu akan mempersulit diri Anda sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Mungkin dapat ngafal atau setoran sehari 1 juz itu kita ngomongnya itu pas kita lagi semangat gitu kan. Jadi nanti ketika down atau ketika posisinya lagi malas, nauzubillah malas ya kan, itu akan sulit untuk menghafal 1 juz itu.
lebih baik teman-teman, kalau saya sarankan itu ya maksimal 1 lembar lah satu hari. Apalagi kalau kita memiliki kegiatan-kegiatan yang lain seperti kuliah, kerja, atau yang lain sebagainya, maka satu hari 1 lembar itu cukup. 1 hari 1 lembar, tapi setiap hari. Nah, 1 lembar itu biasanya ya, kalau kemampuan standar itu, maksudnya kemampuan rata-rata para penghafal Al-Quran itu 1 lembar 1 jam. 1 lembar pasti ia mampu mendapatkan dalam waktu 1 jam. Maka ini terus diulang-ulang. Ketika sudah disetorkan 1 lembar, terus ulang bacaannya kemana-mana, sehingga hafalan itu benar-benar kuat seperti itu. Daripada kita hanya menyetorkan sehari 1 juz atau bahkan sehari 2 juz ya kan, padahal ini hafalan baru, maka itu akan mempersulit Anda sendiri seperti itu. Alangkah baiknya kita menghafal itu sedikit, pasti, dan konsisten. Itu lebih baik. Karena kita menghafal Al-Quran ini bukan mengejar target selesai 30 juz. Ya, memang kita harus mengejar target 30 juz, tapi dalam waktu yang tidak harus dekat. Kita menghafal Al-Quran ini diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita hidup. Jadi yang Allah lihat ini bukan hasil kita dalam menghafal Al-Quran 30 juz, tapi bagaimana prosesnya. Karena Allah itu lebih mencintai amalan yang sedikit tapi istiqomah daripada ya 1 hari setor 1 juz atau 2 juz tapi cuma sekali setahun dia baca, ya kan. Lucu sih. Maka teman-teman, lebih baik menghafal Al-Quran itu sedikit tapi istiqomah. Tapi kalau itu tergantung pribadi teman-teman ya kan. Kalau bisa ngapalin 1 juz setiap hari, setoran, habis murojaah lagi sekenceng-kencengnya biar hafalannya itu kuat, ya nggak masalah. Nggak masalah. Kalau saya pribadi ya, saya lebih menyaranin atau lebih menyarankan untuk menghafal 1 lembar atau 1 halaman 1 hari, tapi itu konsisten dan rajin mengulang-ulangnya seperti itu. Itu teman-teman. Kemudian yang terakhir, kita minta doa kepada kedua orang tua, minta doakan kepada guru, memperbanyak doa, kemudian meminta doa kepada teman-teman kita yang juga sedang berjuang menghafal Al-Quran, agar kita diberi kemudahan, diberi keberkahan, diberi hafalan yang kuat, serta bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan apa saja yang ada di dalam Al-Quran seperti itu. Nah teman-teman, mungkin ini dulu ya tips dan trik dalam menghafal Al-Quran berdasarkan pengalaman saya pribadi. Adapun untuk pertanyaan gas atau Bang Bagas, kenapa sih murojaah itu lebih sulit daripada menghafal? Kalau menurut saya sih enggak, lebih sulit menghafal daripada murojaah. Nah, ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Silahkan share video ini kepada teman-teman kalian yang juga sedang menghafal Al-Quran, atau yang baru saja memulai menghafal Al-Quran, atau yang merasa kesulitan dalam menghafal Al-Quran dan lain sebagainya, agar mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Kemudian jangan lupa subscribe agar nanti mendapatkan notif ketika saya mengupload video terbaru. Serta kalau ada beberapa pertanyaan atau curahan hati seputar menghafal Al-Quran, silahkan tulis di komentar, nanti kita bahas sama-sama. Kalau suka dengan video ini, silahkan like, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.